Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Seperti biasa, saya ajak Anda kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Pak Jokowi rupanya udah sekarang ini kelihatannya udah mulai benar-benar siap-siap pamit karena sudah minta maaf, gitu ya. Ini kan biasanya orang kalau kalau menjelang akhir jabatan juga minta maaf. Ada juga orang biasanya juga menjelang ajal juga banyak yang minta maaf, gitu ya, supaya nggak punya beban, gitu. Tapi pertanyaan saya dengan jangan ngomong soal di politik dinasti deh, dengan yang kita obrolin selama berapa pekan selama sepekan ini aja soal bagaimana kinerjanya Pak Jokowi itu, apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan? Ya minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin diminta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi Hmm, dosa itu kan urusan akhirat. ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan. Kalau begitu Hmm, koruptor bisa minta maaf dong. Kan ya, itu ya. intinya tuh. Hmm, Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. hmm, Kan mestinya dia terangkan saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi. Saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN hmm, sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Kalau sekarang tiba-tiba minta maaf ya 9 tahun artinya ngapain? Jadi pertanggungjawaban publik itu yang diminta oleh netizen, oleh warga negara. Soal kesalahan-kesalahan personal ya tentu kita maafin kan. Jadi hmm. kita maafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga bukan sebagai kepala negara. Nah gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya untuk yang begitu-begitu ya. Tidak, bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena Oh, tidak boleh diberi negeri maaf. ini tidak Hmm, boleh diberi maaf, bukan tiada maaf, tidak boleh karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, hmm. tidak patuh pada etika kepejabatan, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Hmm. Itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pemilik langit kalau hal semacam itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini bukan soal personal. Jadi ketika Pak Jokowi minta maaf, secara personal kita maafkan. Tapi kan beliau itu bicara ketika minta maaf dalam kapasitas sebagai presiden, Bung Rocky, bukan sebagai sama manusia kan. Jadi tidak bisa kita beri maaf gitu ya. Ya, kalau sama manusia juga bukan pada rakyat. Ya Mm-mm. Pak Jokowi minta maaf pada ibunya, yaitu Apa Ibu itu? Mega. Itu juga Oh. personal gitu kan. Itu jadi minta maaf lah pada Ibu Mega Iya, Nurbanto. iya, iya, Mudah-mudahan Bu Mega masih berbaik hati, iya. memaafkan bagi anggota keluarganya yang justru membuat Ibu Mega itu bersedih hati terus-menerus. Tapi kemudian Ibu Mega merasa bahwa ya itu seseorang yang udah kita cut loss aja deh. Hmm. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi maaf itu adalah urusan personal. Nah kesalahan Pak Jokowi adalah urusan konstitusional. Bedanya jauh sekali. Iya, 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 iya. Nah, kan memang sebenarnya itu yang kita bahas dalam sepekan terakhir ini saja, dan sebenarnya sekarang ini kita enak karena kita menggunakan data-data yang semua official, data-data dari pejabat ini yang akhirnya membuat saya menduga juga mereka menjadi semacam buat pengakuan dosa. Nah, itu kalau dalam konteks yang di apa ininya Ya, agamanya pengakuan dosa bahwa mereka nggak perform dalam itu, dan artinya karena mereka para menteri ini yang ngomong dan mereka ini kan tidak ada punya visi, yang punya visi dan misi kan presiden, berarti yang tidak perform presidennya kan gitu. pasti begitu kan. Karena menteri-menteri ini baru mulai terbuka atau punya nyali ketika Jokowi udah di dalam keadaan lemdak. Kan dasarnya begitu tuh. Sehingga mereka mungkin menganggap kalaupun kita buka keadaan hari ini, toh kita pasti mau diberhentikan oleh Jokowi. Dan mereka merasa ya mending berhentikan aja tuh. Tetapi banyak menteri yang sebetulnya menyimpan banyak rahasia tuh. Dan pelan-pelan mulai mengucapkan pada publik tuh. Ini sebetulnya yang kita sebut pertanggungjawaban kolektif tuh, yaitu menterinya harus mempertanggungjawabkan pada publik, tetapi pertanggungjawaban akhir kan pada sistem presidensial tuh. Nanti orang juga bertanya kenapa baru sekarang ngomong, ya tentu Menteri Pak Erlangga mungkin bilang ya karena
sudah di akhir masa jabatan karena kemampuan kami untuk mengumpulkan data baru sekarang terpenuhi. Kira-kira bahasa-bahasanya begitu kan. Ya, Tetapi sekali lagi sudah terjadi semacam kimia yang menunjukkan bahwa ada partikel yang jadi radikal itu apa namanya itu radikal bebas tuh dalam ilmu kimia itu. Nah, menteri-menteri ini udah jadi radikal bebas dan itu akan kita hitung menjelang 17 Agustus suasana kimia yang tidak lagi terkontrol ini tidak lagi membentuk molekul, jadi kohesinya di dalam sistem partikel itu hilang. Mungkin menjelang 17 nanti tetap akan banyak data yang dibuka. Karena semua menteri ingin cuci tangan di situ tuh. Tapi walaupun dia cuci tangan ya sama-sama udah kotor tuh. Jadi saling mencuci di air yang sama ya kotor. Ya. Nah, ini menarik ya, karena kemarin kita bicara soal bahwa dari Kementerian Perekonomian Indonesia akan jadi importir beras terbesar di dunia. Sebelumnya kita bicara data BPS yang bahwa penyerapan tenaga kerja makin turun. Kemudian soal kelas kita nggak tumbuh, kelas menengahnya malah semakin berkurang gitu kan. Yang terbaru juga ini Pak Kepala Bappenas Suharto Manoarfa, ini kan jelas beliau seorang teknokrat gitu ya, bicara soal realitasnya seperti itu juga, bahwa sekarang ini sektor pekerja kita itu mayoritas itu sektor informal gitu ya. Tapi Pak Soeharto ini masih membela diri, katanya itu kan persoalan perubahan habit orang bekerja, ada COVID, terus kemudian banyak yang dari work from home. Work from home itu tetap kerja formal loh ya. Kebanyakan sekarang anak-anak IT itu kerja formal tapi dia kerjanya dari rumah. Nah, yang dimaksud kerja informal itu yang dia tidak bekerja kerja mandi, orang kayak seperti kita deh ya, masuk informal nih ya Bung Rocky. Gitu. Nah, ini kerja informal untuk urusan informal. Iya, itu bedanya di situ, kita sama pekerja informal lain, kita urusan informal. Nah, sekarang hampir 60% Bung Rocky yang bekerja di sektor informal. 40% itu 40% sekian itu sektor formal. Dan itu apa artinya? Kalau orang bekerja di sektor informal kan tidak ada kepastian untuk pendapatan, dan itu berarti spendingnya juga tidak bisa pastikan. Dan ketika tidak ada spending ya berarti ekonomi nggak tumbuh, karena sektor yang terbesar pemacu pertumbuhan ekonomi kan sektor domestik, sektor rumah tangga kan. Iya, kalau orang bekerja di sektor informal artinya dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi state spending itu nggak ada efeknya kan. Semuanya yang disebut state spending itu menghasilkan pekerjaan. Nah, pekerjaannya nggak ada, diambil alih oleh sektor informal. Jadi apapun, kalau Pak Jokowi minta maaf, iya, keadaan sekarang justru Pak Jokowi sadar nggak bahwa 60% itu tumbuh yang menunggu justru sektor informal, artinya pekerjaan tidak ada. Nah, harusnya berhemat itu supaya memulihkan kembali kepercayaan. Tetapi Jokowi masih mau bawa 500 orang ke IKN dan mau bikin pesta di sana tuh. Itu sektor informal juga itu sebenarnya yang diberdayakan oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi bayangkan misalnya tuh berapa kali Jokowi menginap di IKN dan itu berapa banyak uang yang mesti dibuang di situ tuh. Jadi dia sendiri nggak ngerti bahwa setiap kali dia minta maaf, ya dia bikin dosa baru kan. Jadi nggak ada di dalam kepalanya itu bahwa dia mesti ngerti bahwa dia sudah membuat perencanaan politik anggaran yang buruk sehingga sektor formal tidak tumbuh tuh. Negara yang tidak ada sektor formalnya itu artinya yang nggak perlu ada kepala negara kan. Kan kepala negara mesti menghasilkan hal yang formal. Jadi buat apa ada kepala negara kalau setiap orang tuh bisa jadi produsen untuk dirinya sendiri. Dia tukar tambah dengan tetangganya itu, yang satu punya pisang goreng, yang satu masih punya bekas-bekas Indomie hasil pemilu kemarin, tuker-tukeran itu kan, itu nggak ada urusan dengan negara tuh. Jadi semua yang kita sebut sektor informal itu penanda bahwa tidak diperlukan intervensi negara melalui anggaran. Jadi ya nggak perlu ada kepala negara kan, konsekuensinya begitu. Kalau nggak ada kepala negara ya nggak perlu minta maaf Pak Jokowi, kan dia nggak bikin salah kan. Iya. Dan sekali lagi ini kita perlu ingatkan lagi, ini khusus untuk para pendukungnya Pak Jokowi, kami hanya mengutip data dari Menteri Bappenas ya, bukan kita yang data-datanya itu. Dan artinya sebenarnya apa? Kalau kita artikan secara ekstrem ya Bung Rocky, kita bisa bilang bahwa ada Jokowi atau dengan tidak ada Jokowi sebenarnya ya orang di Indonesia itu hidup-hidup aja gitu. Justru malah dengan ada Jokowi itu malah kualitas hidup semakin berkurang gitu. Ya itu intinya kan tetap apapun selama kepemimpinan Pak Jokowi itu 4,7% pertumbuhan, ditinggalkan oleh SBY yaitu 1,6%. Jadi dari 1,6 naik ke 4,1%, terbalik SBY 6,1%, kan seringkali begitu kan. Jadi data-data yang ada nggak mau dibaca oleh relawan atau penggawa-penggawa.
SBY meninggalkan Indonesia dengan dalam kondisi 6,1%.